Tapi beliau melihat betapa luar biasa Indonesia dan beliau melihat memaknai dan baru tahu apa itu kemerdekaan. Karena Palestina sendiri terjajah itu jauh sebelum beliau lahir. Tepatnya 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, Palestina terjajah. Sampai hari ini, Pak, hampir 1 abad. Artinya beliau lahir di dalam konflik yang begitu luar biasa. Tapi walaupun demikian, di usia 5 tahun beliau hafal Quran bersama dengan kelima saudaranya. Jadi saudaranya, beliau berlima, 2 laki-laki, 3 perempuan, itu hafidz semua. Orang tuanya juga hafidz. Dan seperti itulah gambaran rata-rata dari orang-orang Gaza. Kecuali ayahnya hanya hafal beberapa belas juz. Jadi cuman beberapa belas juz ya. Kita melihat itu sebuah prestasi yang luar biasa untuk orang tua. Dan akhirnya beliau bisa hadir di sini di parit berapa ini? 9 ya. Di Gaza nggak ada parit-parit, Pak ya. Alhamdulillah, ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bisa silaturahmi ke Surah Al-Mu'tamad. Kita akan sedikit dengarkan tausiah dan nasihat atau mungkin sekedar cerita dari beliau agar tentunya menjadikan kita lebih bersyukur dengan kemerdekaan yang hari ini Allah berikan, dengan segala macam bentuk lapangan yang Allah anugerahkan kepada kita. Tafadhal Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil Islamil azim wa zadana syarafan bil Qur'anil karim wastafakum limusanadati wa musa'adati ahli Filistin. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan agama Islam. Ditambah lagi kemuliaan itu dengan turunnya Al-Quran kepada kita. Ditambah lagi kemuliaan itu untuk diberikan kesempatan membersamai rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Thumma salatu wassalamu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidayatan ya kiram, جئت إليكم حاملا سلاما من أهل فلسطين إليكم وشوق إخواني في قطاع غزة العزة إليكم. Pertama, saya datang dari negeri Palestina membawa salam kerinduan dari sahabat-sahabat kita yang di sana, yang selama ini merasakan bantuan dari negara terbesar yang peduli terhadap Palestina, yaitu Indonesia, di mana mereka bahkan belum bertemu dengan orang Indonesia secara umum. Beliau bawakan salam dari mereka. Beliau bawakan khusus juga salam dari Gaza sebagai tempat tinggal beliau saat ini. Wa liuballighakum bihaninil ardil mubarakati lakum allati sarraha Allah azza wa jalla biha fi kitabih faqal. Dan saya juga membawa salam dari masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam, masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram, yaitu Masjidil Aqsa, di mana keberkahan dalam Masjidil Aqsa ini diabadikan Allah dalam salah satu firman-Nya dalam surat Al-Isra. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Al-Isra ayat pertama ini kayaknya nggak perlu saya terjemahkan karena Bapak Ibu pasti sering mendengar, terutama nanti dalam peringatan Isra Mi'raj ya. Jadi kita langsung saja. Tafadhal istagfir. Inna arda Filistin ya kiram ardun 'azimatun mubarakah wa la yajuzu at-takhalli 'anha abadan wa la yajuzu tarkuha lil-ihtilal as-suhyuni alladhi yaqumu bil-ifsad fiha wa hisariha min jami' al-jihad. Palestina sendiri merupakan satu negeri yang punya kedudukan istimewa di hati umat Islam. Maka tidak layak bagi kita untuk meninggalkannya dalam segala macam bentuk penderitaan mereka hari ini di tengah penjajahan
orang-orang Yahudi yang hari ini menjajah dari segala macam penjuru, utara, selatan, barat, timur, udaranya, bahkan perbatasan darat dan lautannya, semuanya dalam cengkraman kekejaman Israel hari ini. مما يؤدي ذلك يا كرام إلى نقص للأدوية للمرضى وإلى قطع الكهرباء وإلى منع أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم. Efeknya hari ini adalah kita tahu bahwa obat-obatan sangat sulit masuk ke Gaza. Artinya orang-orang yang terluka di Gaza sangat sulit mendapatkan perawatan yang layak. Kemudian lampu listrik di sana digilir hanya 4 jam dalam sehari semalam. Bahkan orang-orang yang terpenjara hari ini, baik itu ayah, anak, bahkan anak-anak muda yang hari ini di bawah tahanan Israel, itu belum bisa dijumpai dan dijenguk oleh keluarganya. ولكن يا كرام رغم الاحتلال ورغم الحصار ورغم الصعاب ما زالت غزة صابرة محتسبة لله عز وجل. Walaupun demikian, di tengah penjajahan, di tengah pengepungan dan segala macam bentuk kesulitan yang terjadi di Gaza hari ini, orang-orang Gaza tetap bersabar di sana, berjuang mempertahankan kesucian tanah Palestina, berjuang mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa. لذا يجب عليكم أيها الإخوة الكرام أن تتذكروا وحدة اجتماع الأمة، حيث قال الله تعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Ketika saudara kita di Palestina berjuang dengan harta bahkan nyawanya, maka hari ini PR kita cuma satu di antaranya, Pak, yaitu apa? Bersatu. Jangan berpecah belah. Ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana satu ayat yang tadi beliau bacakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan sampai berpecah belah. Perintah Allah yang langsung diiringi dengan larangan. Perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah adalah sebuah PR besar yang hari ini dimiliki oleh bangsa Indonesia. وفي وصف معاناة أهل غزة يا كرام أردها بآية قرآنية. يقول الله تعالى في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. الخوف فأطفال غزة يخافون عندما يقوم الاحتلال الصهيوني بقصف منازلهم، والجوع فهم جائعون من الحصار والاحتلال الصهيوني. Gambaran bagaimana Allah menguji kaum muslimin Gaza hari ini tergambar dalam satu firman Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut. Hari ini kita mungkin masih dalam khayalan dan dalam bayang-bayang seperti apa ujian dalam rasa takut itu. Maka penduduk Gaza betul-betul merasakan itu. Bagaimana ketika seorang anak di sekolah melihat ada roket jatuh menghancurkan sekolahnya, orang sedang sholat hancur masjidnya, kemudian rumah hancur di depan matanya, teman-temannya meninggal di depan matanya. Rasa takut yang Allah berikan ujian kepada mereka. Kemudian bukan hanya rasa takut, sedikit rasa lapar. Di sana makanan pokok betul-betul sulit didapat. Kemudian apalagi dalam kondisi-kondisi musim dingin seperti bulan November sampai bulan Februari kemarin, musim salju, ketika orang harus tinggal di tenda-tenda pengungsian melawan dahsyatnya dinginnya musim salju, maka tidak sedikit di antara mereka yang meninggal dunia dalam musim itu. Maka itu adalah sedikit gambaran ujian yang Allah berikan kepada mereka. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. المال فالمال قليل في غزة لحصارها. الأنفس يقوم الاحتلال الصهيوني باغتيال الأطفال والنساء والشيوخ والشباب. Kemudian ayat itu melanjutkan, selain diuji dengan rasa takut, diuji dengan kekurangan harta. Karena bahkan di masa ketika Gaza di dalam penjajahan, tentu
sulit sekali mendapatkan harta yang layak di sana. Kemudian bukan hanya harta, kekurangan jiwa. Maksudnya adalah banyak sekali di antara keluarga, kerabat, orang tua yang kehilangan anaknya, anak kehilangan orang tua, kemudian saudara kehilangan saudara yang lainnya, dan seterusnya. Maka itu menjadi sebuah pemandangan bahkan mungkin harian yang mereka saksikan di kota Gaza hari ini. ولكن رغم هذا فأهل غزة صابرين. يقول الله تعالى وبشر الصابرين. من هم الصابرين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ماذا قالوا يا كرام؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاء صبرهم؟ أولئك عليهم صلوات، أي الثناء والمغفرة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Jadi dengan segala macam bentuk ujian yang Allah berikan tadi, ada kematian, kekurangan harta, kelaparan, kekurangan buah-buahan, mereka senantiasa bersabar dan mengharapkan satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kabar gembiranya? Wabashirus sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, meninggal saudaranya, hancur rumahnya, hancur masjidnya, hilang hartanya, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dalam genggaman tangan mereka hari ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak mereka adalah titipan, orang tua mereka adalah titipan, rumah mereka adalah titipan. Wa inna ilaihi rajiun, dan semuanya akan kembali kepada Allah dengan apapun cara Allah mengambilnya. Ridho atau tidak ridho, suka tidak suka, maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil apa yang kita cintai, tidak ada jalan lain kecuali bersabar dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berat, maka Allah memberikan pahala yang juga luar biasa. Apa kata Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian ini? Allah mengatakan ulaika alaihim shalawatu min rabbihim. Mereka mendapatkan salawat dari Allah. Para ahli tafsir mengatakan salawat itu memiliki dua makna. Satu, diartikan sebagai pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditutup ayatnya dengan rahmat. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan hanya penduduk Gaza yang bisa mendapatkan keutamaan ini, walaupun mereka sudah lebih mengamalkan daripada kita. Kalau kita hari ini bisa bersabar ketika Allah uji kita dengan berbagai macam ujian, maka mudah-mudahan Allah juga memberikan kita tiga hal: mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن وحدة اجتماع هذه الأمة يقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالسهر والحمى. Bahkan ini digambarkan juga oleh Rasulullah dalam hadisnya, perumpamaan satu orang yang beriman dengan orang beriman lainnya, apapun ras, suku dan bangsanya, apapun warna kulitnya, kaum muslimin yang ada di benua Eropa, Australia, Asia, bahkan Afrika, yang berkulit hitam dan berkulit putih, dari ujung barat hingga ujung timur, semuanya bersaudara, kata Rasulullah SAW, kama salil jasad, seperti satu tubuh. Idashtaka minhul udhu, ketika salah satu bagian dari anggota tubuh itu terluka, maka anggota tubuh lain juga harus merasakan sakit. Ketika saudara-saudara kita di Palestina terluka, maka luka itu juga harus menjadi bagian dari luka kita. Ketika saudara-saudara kita di Palestina kelaparan, maka kelaparan itu harus menjadi bagian dari kelaparan kita. Ketika saudara-saudara kita di Palestina kehilangan masjid dan tempat pendidikannya, maka masjid itu juga kita harus merasakan kehilangan dari apa yang mereka rasakan. لذلك أيها الإخوة الكرام أن تقوموا بمساندة أهل فلسطين رغم حصارهم
فهذا شيء عظيم عند الله عز وجل ولا ننسى مواقفكم المشرفة عندما ساندتمونا في وقت صعابنا وحصارنا وعندما كنتم تقدمون لنا من بناء المساجد إلى إطعام الفقراء وإفطار الصائمين. Maka uluran tangan kita hari ini untuk Palestina semoga menjadi sebuah amal soleh yang agung. Ketika kita bisa melapangkan segala macam bentuk kesulitan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala juga melapangkan segala bentuk kesulitan kita di dunia dan akhirat. لذلك أيها الإخوة الكرام إن شهر رمضان شهر الخير والبركة والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang tempat orang harus berpacu dalam amal soleh, berpacu dengan keberkahan, berpacu dengan kebaikan. Bulan yang dibukakan di dalamnya lebar-lebar pintu surga, bulan yang ditutup di dalamnya rapat-rapat pintu neraka. Syahrul Ramadan syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah. Intabih, syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah. فما أجمل أن يكون في صحيفتك عند الله أن تكون من المصدقين عند الله. Dan yang tak kalah pentingnya adalah Ramadan adalah bulan di mana catatan amal soleh seorang hamba itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya kita ketika amal soleh kita diterima oleh Allah, di dalamnya ada amal jariyah yang mungkin pahalanya senantiasa mengalir bahkan ketika kita sudah wafat puluhan bahkan ratusan tahun, tetapi amal jariyah kita senantiasa mengalirkan pahala, memberatkan timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu ta'ala fi kitabih wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bagi kita yang hari ini memimpikan menjadi orang yang bertakwa agar mendapatkan surga yang tadi beliau bacakan ayatnya, Allah mengatakan, bersegeralah kalian menuju ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala yang disediakan Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi bagaimana ciri orang yang bertakwa, tanda-tanda orang yang bertakwa harus kita pahami dari ayat-ayat yang selanjutnya. Man humul muttaqin? Al-muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 4 ciri pertama orang-orang yang bertakwa, 2 kaitannya dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, 1 menahan amarah dan 1 lagi adalah tentang memaafkan orang lain. Yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Ini 2 ciri pertama. Kemudian orang-orang yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang mampu memaafkan orang lain. Fas-sadaqatu ya kiram tudfi'u ghadab ar-rabb. Dan kita tahu dalam hadis Rasul menegaskan bahwa sedekah juga mampu meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3. Awalan as-sadaqatu al-jariyah, aw 'ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salih yad'u lahu." Hadis yang sangat masyhur di tengah-tengah kita, sangat sering kita dengar bahwa ada amal soleh yang senantiasa mengalirkan pahala bahkan orangnya sudah meninggal dunia. Ada 3 hal, 1 adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mithalus sadaqatil jariyah ya kiram tarmimul masajid wa bina'ul masajid. Man bana tubatan fil masjid ya kiram bana Allahu lahu qasran fil jannah. Di antara sedekah jariah yang hari ini sedang kita sama-sama galang adalah membangun masjid.
Rasul kadang membahasakan siapa yang membangun masjid, tapi dalam hadis lain disebutkan walaupun sebesar sangkar burung. Artinya memang bukan besar kecilnya, tetapi seberapa andil kita di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya. Dalam satu hadis disebutkan rumah di surga, dalam satu hadis yang lain disebutkan istana di surga. Yaumul qiyamati ya kiram, yaumun la yanfa'u mal, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Sebelum datang sebuah hari kematiankah, hari kiamatkah, di mana harta dan anak kita tak mampu lagi bermanfaat untuk kita, kecuali yang bisa menyelamatkannya adalah orang-orang yang datang dan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hati yang selamat. Tamam? Tamam, insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi beliau sedikit bercerita tentang bagaimana kondisi Palestina hari ini. Yang alhamdulillah Ramadan ini masih aman. Kita tahu Ramadan tahun lalu Pak ya, tanggal 28 tepatnya itu kita sedang safari juga, sampai habis lebaran, sampai mereka itu sholat Idul Fitri di puing-puing reruntuhan masjid dan bangunan gitu Pak. Karena ketika Masjidil Aqsa terjadi kerusuhan di sana, kemudian terjadi serangan antara Israel dengan Gaza. Saya kemarin di bulan Dzulhijjah, tepatnya kurang lebih Juli Agustus Pak, saya berangkat ke Palestina mengantarkan bantuan kurban. Saya ketemu dengan seorang nenek-nenek yang membawa kunci yang sudah berkarat, kunci rumah yang bentuknya itu dia panjang batang begitu Pak, kemudian ada gigi kuncinya di depan. Itu kunci rumah lama itu Pak. Dia bilang, ini kunci rumah saya. Saya terusir dari Palestina itu, tinggal di perbatasan Jordania Palestina sejak 1948. Jadi sampai nenek-nenek punya anak, punya cucu di tenda, di tenda pengungsian sampai hari ini. Dan saya berharap katanya, semoga suatu saat Palestina kembali merdeka, saya datang ke rumah saya dan buka pintu rumah saya dengan kunci ini. Saya ngusap dada saya Pak. Saya nggak ngerti apakah rumahnya di Palestina masih ada apa enggak, juga kita nggak ngerti. Tetapi begitulah semangatnya seorang Palestina yang merindukan kemerdekaan. Di tahun 920-an ada sebuah masjid yang dibangun oleh seorang wanita, namanya Fatimah. Masjid ini namanya Qarawiyun. Fatimah punya warisan dari orang tuanya, kemudian dibangun ke masjid. Masjid itu digunakan untuk proses belajar mengajar, kemudian tahfidzul Quran, sampai masjid ini dinobatkan sebagai universitas pertama di dunia, mengalahkan Al-Azhar Kairo oleh PBB. Kita tahu Fatimah meninggal berabad-abad lalu Pak. Tapi bayangkan pahala amal jariahnya Fatimah itu mengalir sampai hari ini. Ketika masjid itu dimanfaatkan, berapa banyak hafidz Quran yang lahir dari masjid ini, kemudian dai yang lahir dari masjid ini, ulama yang lahir dari masjid ini, kemudian mendakwahkan ilmunya, berapa banyak yang dapat hidayah. Maka begitu luar biasanya amal jariah. Fatimah sudah meninggal dunia berabad-abad lalu, tetapi pahalanya senantiasa mengalir. Naudzubillah, kita meninggal dunia, yang mengalirkan justru dosa jariah yang kita lakukan selama ini. Masjid Syuhada ini sudah dihancurkan 4 kali. Terakhir hancur 2014. Kemudian amal cinta Al-Aqsa dengan harta yang disedekahkan dari kaum muslim Indonesia, kita coba bangun lagi pada awal tahun 2018. Sampai hari ini sudah berdiri 4 lantai, tetapi baru menyelesaikan finishing lantai 2. Masjid ini tempatnya di jalur Abu Bakar As-Siddiq, di jalan porosnya kota Gaza, di Nusairat, menampung ribuan jamaah yang sampai hari ini masih di luar masjid karena lantai 2 belum muat. Kalau lantai 3 sudah jadi dan lantai 4 sudah jadi, maka lantai 4 akan dimanfaatkan untuk mencetak yang hari ini ada 300-an santri tahfidz kita di sana. Itu dari mana? Dari Indonesia. Seperti Istiqlal
Masjid Istiqlal di kota Gaza yang hari ini berkibar bendera merah putih di sana, yang alhamdulillah tidak menjadi target serangan Israel. Maka mudah-mudahan ketika masjid ini berdiri, dari harta kaum muslimin Indonesia, dari kantong-kantong kita 1.000, 2.000, 3.000 rupiah yang kita sedekahkan, kita ikut andil dalam pembangunan masjid ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang senantiasa mengalirkan pahala bahkan ketika kita meninggal dunia, melahirkan generasi Qurani, melahirkan para ulama. Masjid ini disebut sebagai masjid syuhada karena memang setiap ada serangan, hancur rumah, misalnya ada korban, itu dibawanya masjid ini karena masjid poros. Kemudian diobati di situ, banyak yang meninggal. Karena banyak yang meninggal di masjid ini, maka masjid ini disebut sebagai masjid syuhada. Dan ini dari harta kita semua. Maka uang yang tadi Bapak Ibu masukkan ke dalam kotak infak itu akan kita salurkan untuk 3 program di bulan Ramadan ini. 1, menyelesaikan pembangunan lantai 2 masjid syuhada. Yang kedua, pemberian buka puasa yang disalurkan dalam 3 tahap. Tahap pertama kemarin tanggal 5, tahap kedua besok tanggal 15, tahap ketiga tanggal 25. Maka kalau Bapak Ibu memang nanti mau transfer sebelum 25, berarti masih dapat keutamaan memberikan pahala buka puasa untuk para santri tahfidz kita di sana. Tanggal 25 sampai 30 programnya adalah pemberian hadiah anak yatim, bingkisan anak yatim. Tadi belum menyampaikan, Pak, bahwa siapa yang bisa memberikan kelapangan untuk orang yang kesulitan, maka Allah akan melapangkan urusan dunia dan akhirat. Hadisnya apa? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang mampu melapangkan sedikit saja kesulitan orang beriman di dunia, maka Allah akan lapangkan segala kesempitannya di dunia dan di akhirat. Wa man yasaru an musirin yasarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan, maka Allah berikan kemudahan urusan dunia dan akhiratnya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa berada pada pertolongan hambanya, mampu dan mau menolong hambanya selama apa? Selama hambanya mau menolong saudaranya. Maka sebenarnya ketika kita menolong saudara-saudara kita, semuanya kembali kepada kita. Sedekah pagi contohnya, Pak. Hari ini, pagi ini, kita bersedekah mengeluarkan harta dari kantong kita untuk Palestina, untuk anak yatim, untuk para penghafal Quran, untuk bangun masjid. Apa kata malaikat dalam hadis Rasulullah SAW? Ma min ayyamin yusibuhu bil ibad illa malakani yanzilan. Tidaklah setiap hari di waktu pagi yang dilewati oleh seorang hamba kecuali Allah turunkan 2 malaikat kepada dia. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan. Yang satu malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah keberkahan dan ganti yang lebih baik untuk orang yang bersedekah ini. Doa dari malaikat. Hadisnya ada dalam kitab Bukhari. Wa yaqulu akhar, yang satu lagi berdoanya apa? Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebinasaan untuk orang yang memegang hartanya ini. Jadi sedekah pagi itu harus menjadi habit, Pak, menjadi kebiasaan. Berapapun itu. Karena di situ ada doa malaikat yang kita harapkan agar keberkahan mengalirkan kepada harta kita, agar keberkahan mengalir ke keluarga kita, agar keberkahan mengalir ke usia dan pekerjaan kita. Maka bukan hanya pagi ini, tapi di pagi-pagi seterusnya usahakan kita bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya khonifidin asadukumullah, sambil menunggu panitia menghitung berapa jumlah infak sebagai laporan nanti kepada jamaah, kepada pengurus, kami ada sedikit tawaran khusus, Pak. Tadi yang mungkin memasukkan uangnya dari kantong, tetapi mungkin masih ada harta yang Allah lebihkan yang mau disedekahkan, maka kami punya kenang-kenangan. Ini figura Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu yang mana yang namanya Dome of Rock, itu Kubatus Sokro, atau mana Masjid Kibli, mana tembok ratapan dan seterusnya. Insya Allah bisa dibaca dan bisa diketahui dari figura kecil ini, agar kita tidak selalu mengira bahwa yang warna kuning itu Masjidil Aqsa, gitu ya, karena ternyata bukan yang itu. Ini hadiah yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu yang mau berdonasi khusus
untuk pembangunan Masjid Syuhada dengan nilai tertentu. Berapa nilainya? Ini sebelum kita bicara nilai, saya sampaikan dulu bahwa donasinya silahkan Bapak Ibu kumpulkan. Boleh atas nama keluarga. Misalnya orang tua saya sudah meninggal, saya akan coba kumpulkan dari abang-abang dan kakak-kakak saya. Nanti saya akan bersedekah jariah masjid untuk atas nama ibu saya misalnya. Boleh Pak? Atau majelis taklim mau mengumpulkan juga boleh, atau masjid juga boleh, atau apapun itu. Atau atas nama pribadi, uangnya cash boleh, transfer boleh, sekarang boleh, pekan depan boleh, atau sebelum lebaran juga boleh. Bagi yang Bapak Ibu yang berdonasi 5 juta rupiah, maka kami akan berikan hadiah ini sebagai kenang-kenangan. Boleh Bapak Ibu angkat tangan bagi yang mau bersedekah khusus masjid, dan kami akan berikan hadiah ini. Karena jangan sampai dianggap ini jual beli. Kalau jual beli berapa harganya ini palingan. Tapi ini adalah hadiah dan kenang-kenangan dari Amal Cinta Al-Aqsa untuk Bapak Ibu yang mau meniatkan dan berakad dengan Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak 5 juta rupiah untuk pembangunan Masjid Syuhada. Atau syal yang dipakai Syekh ini bagi Bapak Ibu yang mau donasi 1 juta rupiah. Boleh juga Pak. Oh saya nih 10 bersaudara, saya minta nanti 100 untuk almarhum orang tua saya, untuk almarhum nenek saya. Boleh, silahkan. Yang penting kita mengakadkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Toh ketika nanti ternyata gak transfer juga kami gak akan menagih ambil sal kembali Pak. Karena itu hitungannya adalah Bapak sedang mengangkatkan amal soleh kita semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh bagi Bapak Ibu yang mau ambil salah satu di antara 2 kenang-kenangan kami ini, boleh donasi 5 juta rupiah untuk 1 figura, atau boleh 1 juta rupiah untuk syal Amal Cinta Al-Aqsa. Insyaallah. Donasi yang terkumpul dari kotak yang dikelilingkan 1.619.000 rupiah. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Semoga harta yang disedekahkan diterima oleh Allah, dan yang ditinggalkan di rumah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mengalungkan syal, saya minta perwakilan takmir deh untuk maju ke depan menerima kenang-kenangan dari saya. Boleh Pak? Perwakilan pengurus untuk maju ke depan. Masya Allah. Yang ngalungkan saya apa sih? Saya aja deh, biar afdol Pak ya. Tafadhal. Dikalungkan. Baik. Foto dulu Pak. Baik. Baik, jazakallah Pak. Terima kasih kepada pengurus yang sudah mengizinkan kami. Semoga keluarga besar Musolla atau Surau Al-I'timad ya, Al-Mu'tamad diberikan keberkahan, diberikan kelapangan dalam segala macam kesempitan. Nah, yang mau doa khusus dari Syekh, boleh deh. Mau ngambil salah satu dari 2 kenang-kenangan ini, boleh angkat tangan. Mana tahu ada. Bapak Ibu sekalian. Ada Pak? Ibu? Bapak? Oh Ibu. Ada Bu? Malu-malu ibunya kayak ini. Saya doakan semoga dapat jodoh yang soleh kayak saya. Kayak beliau maksudnya. Beliau ini belum menikah loh Pak. Ini saya promosiin aja, beliau gak paham bahasa Indonesia, gak apa-apa Pak ya. Oh ada Ibu, Masya Allah. Silakan Ibu. Istri beliau. Oh Masya Allah. Masya Allah, ini sepasang hazaujuha. Hadihi zaujuha. Masya Allah. Yani tabarok bi. Ibu mau yang mana Bu? Sal. Oh Masya Allah. Itu alak lah. Insya Allah. Ibu siapa namanya Bu? Sumiarti. Yani tadullah khasatan li laha wa li zaujiha kullu khair insyaallah. Insyaallah.
اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم بارك لهما في أموالهما يا الله بارك لهما في عمرهما يا الله بارك لهما في أولادهما يا رب العالمين اللهم آمين. Semoga diberikan keberkahan Bu ya. Kami cuma bisa mendoakan. Oh masya Allah, ambilnya figura. Silakan. Saya ada yakni taswir maha ya nih hakad an'am tamam. Oh, Bapak iya Pak, masya Allah. Ibunya doang. Gitu Pak. Masya Allah, barakallah Pak ya. Semoga ini jadi pasangan dunia dan surga. Bukan cuma dunia akhirat Pak. Kalau dunia akhirat Abu Jahal, Abu Lahab sama istrinya juga dunia akhirat. Cuma di akhiratnya di neraka itu suami istri. Kita doakan semoga menjadi pasangan dunia sampai ke surga. Berkumpul bersama seluruh keluarga yang dicintainya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi boleh angkat tangan yang mau mengikuti jejak Pak Takmir ini? Pak Haji dan Bu Hajah. Masih ada ya? Silakan. Mau ngambil salah satu di antara syal atau figura ini boleh juga. Ada Ibu masih? Bapak masih ada? Bu? Oh masya Allah, barakallah. Silakan Pak. Allahu Akbar. Ini pengurus-pengurusnya ini ya. Pak siapa nih Pak Ustadz? Saya Andre. Andre hari ini. Tu'alak lahu wa tad'ullah lahu yani. Ya mungkin ini tazid ad-du'a yani tuksir fi du'a qalil yani. Insyaallah. Yani du'a likulli khairin insyaallah. Tafadhal Syekh. اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم بارك له في أمواله يا الله اللهم يا رحمن يا رحيم إنا نسألك عيش السعداء اللهم بارك له في عمره اللهم بارك له في أولاده اللهم اجعله من حفظة كتاب الله اللهم اجعله من حفظة كتاب الله اللهم انفع به الإسلام والمسلمين اللهم ابعد عنه البلاء والوباء اللهم ابعد عنه البلاء والوباء اللهم foto Pak. Foto dulu Pak. Silakan tim dokumentasi. Jazakallah. Barakallahu fiikum. Masih ada waktu menjelang syuruk, silakan bagi Bapak Ibu yang mau menyusul lagi saudara-saudaranya yang lain. Ada Pak? Ibu ada Bu? Ada Ibu? Ada Bapak? Masya Allah. Ini saya doakan semoga semuanya diberikan anak dan keturunan yang mampu menggandeng kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yafi insyaallah. Tamam ada. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada saya rasa cukup. Tapi nanti setelah acara selesai sambil panitia memberikan laporan ke pengurus, kami masih menunggu kalau mana tahu ada Bapak Ibu yang mau menyusulkan 20.000 kah, 50.000 ngambil dulu di rumah dan seterusnya. Kami selalu menanti kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini. Atau nanti mungkin ada yang malu maju, nggak apa-apa, nanti kita di belakang layar aja nggak apa-apa. Terus setelah ini ada yang mau foto-foto gratis. Nanti kalau udah lewat 6:30 bayar ya Pak. Barakallahu fikum. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.